Menhub dan Androsoni meresmikan stasiun Jatake. Italia kecam keterlibatan AIS di Olimpiade. Banjir landa jalan dan mogot. Kereta api Gajayana hantam truk tronton di Kebumen. Halo pemirsa, apa kabar? Salam jumpa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya, Deo Manik. Sejumlah informasi peristiwa dalam sepanjang hari kami rangkum untuk Anda. Dan inilah informasi Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan pengelolaan SDA harus meningkatkan penerimaan negara tanpa mengabaikan dunia usaha. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Undang-Undang 1945. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan hasil pembahasan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 28 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas implementasi pengelolaan sumber daya alam nasional, khususnya di sektor mineral dan batu bara. Bahlil menjelaskan, pembahasan difokuskan pada upaya memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar berorientasi pada kepentingan negara, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara secara optimal. Meski demikian, pengelolaan SDA juga tetap harus memperhatikan keberlanjutan dunia usaha. Terkait dengan implementasi pengelolaan daripada sumber daya alam kita, khususnya di sektor minerba, yang harus memperhatikan kepentingan negara. Dalam konteks bagaimana kita bisa memediasi agar pengelolaan sumber daya alam itu betul-betul berorientasi pada penghasilan negara yang lebih baik, tapi juga harus bijak dengan pengusaha. Presiden kepada kami, khususnya saya Menteri SDM, agar segera mencari formulasi yang tepat untuk kepentingan negara yang lebih baik, karena orientasi pengelolaan negara pasal 33 dan 45 itu kan semuanya dikelola dengan baik untuk bagaimana mensejahterakan rakyat kita. Kita kan butuh pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian SDM agar segera merumuskan formulasi kebijakan yang tepat demi kepentingan nasional yang lebih besar. Presiden menekankan pengelolaan SDA harus sejalan dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1445, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, dunia usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ATR untuk membahas penguatan kebijakan tata ruang. Fokus pertemuan adalah melindungi lahan sawah nasional demi ketahanan pangan. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Nusron Wahid, menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 28 Januari. Pertemuan membahas pengendalian alih fungsi lahan sawah nasional untuk menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan. Nusron menjelaskan, selama 2019 hingga 2024, Indonesia kehilangan sekitar 554.000 hektar lahan sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Kementerian ATR BPN pun telah mengambil langkah strategis sesuai Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025 hingga 2030, termasuk perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan. Dalam pembicaraan dengan beliau tadi kami melaporkan, kami sudah mengambil langkah-langkah, yang langkah-langkah tersebut harus kami konsultasikan sama Pak Presiden, dan Alhamdulillah Bapak Presiden merestui. Langkah tersebut adalah sebagai berikut. Kalau mengacu kepada Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah,
tahun 2025 tahun 2030. Di situ dinyatakan bahwa yang namanya lahan sawah yang masuk kategori LP2B, yaitu lahan pangan dan pertanian berkelanjutan, yaitu lahan sawah yang harus diproteksi, tidak boleh dialihfungsikan menjadi apapun selama-lamanya, itu jumlahnya harus 87% minimal dari total LBS. LBS itu adalah lahan baku sawah. Bagi daerah yang dalam RT RW-nya belum mencantumkan LP2B 87% ke atas, semua LBS-nya kami anggap menjadi LP2B, sehingga semua sawahnya tidak boleh dialihfungsikan sampai dia menentukan mana yang sudah LP2B, mana yang tidak. Bagi daerah yang sudah mencantumkan LP2B-nya di dalam RT RW-nya tapi belum mencapai angka 87%, kami minta untuk segera melaksanakan revisi RT RW dalam waktu 6 bulan ini. Supaya apa? Supaya angkanya masuk pada level 87%, supaya sawah kita tidak hilang. Selain itu, pemerintah menetapkan seluruh lahan belum spesifik sebagai LP2B di daerah dengan RT RW yang belum mencantumkan minimal 87% LP2B. Kebijakan ini berlaku sementara hingga pemerintah daerah menetapkan pembagian lahan LP2B dan lahan yang dapat dikonversi. Langkah ini memperkuat tata ruang dan pengelolaan lahan untuk melindungi sawah nasional demi ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang meninjau pameran inovasi karya Civitas Akademika di Universitas Kristen Satya Wacana pada 26 Januari 2026. Wapres mengapresiasi semangat dan kreativitas inovasi UKSW yang ikut mendorong percepatan pembangunan nasional. Usai menjadi pembicara pada talk show Arah Baru Pembangunan Nasional di Universitas Kristen Satya Wacana, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pameran inovasi karya Civitas Akademika pada Senin 26 Januari 2026. Wapres meninjau berbagai karya inovatif yang dikembangkan berdasarkan bidang keilmuan dan keunggulan masing-masing fakultas. Pada saat talk show, Wapres mengapresiasi kreativitas dan semangat inovasi UKSW yang ikut mendorong percepatan pembangunan nasional. Salah satu inovasi mahasiswa UKSW yang memadukan robotika dan kecerdasan buatan untuk sektor pertanian. Wapres menegaskan bahwa partisipasi aktif mahasiswa Indonesia di ajang global menjadi bukti kemampuan generasi muda untuk bersaing dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Wapres pun menyinggung arah kebijakan Presiden Prabowo yang tengah fokus memperkuat program swasembada pangan nasional. Ia menilai pemanfaatan teknologi Muktahir sangat penting untuk mendukung peningkatan kapasitas sektor pertanian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Ketua Dewan Energi Nasional Bahlil Lahadalia untuk menghentikan impor bahan bakar minyak hingga mencapai swasembada energi nasional. Salah satu program prioritas Presiden Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, dan kemandirian energi menuju swasembada energi. Ketua Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan hal tersebut sekaligus menyebutkan 4 arahan utama dari Presiden Prabowo Subianto. Pertama, menjaga kedaulatan energi nasional tanpa intervensi pihak manapun. Kedua, memperkuat ketahanan energi nasional yang dimana cadangan BBM Indonesia saat ini hanya untuk kebutuhan 21 hari akan ditingkatkan hingga 3 bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan atau storage. Ketiga, mendorong kemandirian energi dengan menekan ketergantungan impor BBM yang saat ini masih mencapai lebih dari 30 juta kiloliter per tahun, baik untuk solar maupun bensin. Sehingga nantinya adalah mewujudkan swasembada energi sebagai tujuan akhir pembangunan sektor energi nasional.
Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin, dan yang keempat itulah swasembada. Roadmapnya sudah selesai, dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga. Bahlil menambahkan, roadmap kebijakan energi nasional kini juga telah disusun dan memasuki tahap implementasi, termasuk kerjasama dengan sejumlah negara serta penguatan organisasi pendukung. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi berikut ini datang dari Menhub dan Gubernur Banten Andra Soni yang meresmikan stasiun Catake di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Rabu 28 Januari 2026. Kehadiran stasiun ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem mobilitas masyarakat pada kawasan pemukiman di daerah tersebut. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandhi meresmikan stasiun Catake di wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Rabu 28 Januari 2026. Gubernur Provinsi Banten Andra Soni turut mendampingi proses peresmian infrastruktur transportasi massal yang sangat strategis tersebut. Kehadiran stasiun ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem mobilitas masyarakat pada kawasan permukiman di daerah tersebut. Pembangunan fasilitas umum ini mengenakan skema kolaborasi tanpa penyerapan dana, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Lihat pertumbuhan atau perkembangan perkeretaapian di Provinsi Banten 1 dekade terakhir ini kan luar biasa. Sejak dibukanya double track sampai dengan Rangkas Bitung, orang sudah mulai beralih kepada transportasi massal. Bahkan kita dengar, kita lihat bahwa sampai subuh orang udah antri ya di stasiun-stasiun besar. Dan stasiun ini juga nanti akan melayani 20.000 masyarakat. Dan ini akan merubah pola masyarakat yang selama ini menggunakan mobil pribadi menjadi menggunakan moda transportasi massal seperti kereta api. Dan ini pengaruhnya pasti akan ke ekonomi kita. Pertama, pengurangan subsidi terhadap bahan bakar minyak. Ya, kedua, otomatis akan terjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketiga, konsumsi masyarakat akan lebih luas. Sebelumnya hanya kepada bahan baku minyak, sekarang bisa ke hal yang lain saat mereka menggunakan kereta api. Jadi saya percaya bahwa sejarah kereta api juga di Provinsi Banten telah dimulai dari zaman kerja paksa, zaman Romusa, bahwa itu dibangun, dan kami berharap itu diaktifkan kembali karena apa? Wilayah selatan perlu dukungan agar pertumbuhan ekonomi di sana bisa lebih maksimal. Ditambah lagi potensi daerah berbatasan dengan Jakarta, pertanian daerah selatan, Lebak dan Pandeglang ini luar biasa. Andra Soni berharap pemerintah pusat segera mendorong pemerataan pembangunan jalur kereta hingga menuju wilayah selatan Banten. Ia mengusulkan pengaktifan kembali jalur Rangkas Bitung menuju Labuan guna membuka berbagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Kementerian Perhubungan mendorong replikasi pola kolaborasi lintas sektor untuk membangun berbagai infrastruktur transportasi publik nasional lainnya. Pemerintah pusat terus berupaya membangun ekosistem mobilitas yang terhubung serta efisiensi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pengoperasian stasiun ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat layanan angkutan massal yang lebih terintegrasi. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO dan Antara Rosan Perkasa Roslani buka suara soal BUMN baru Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas bakal mengelola tambang emas Martabe di Sumatera Utara. CEO dan Antara Rosan Perkasa Roslani buka suara soal BUMN baru Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas bakal mengelola tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Rosan menjelaskan akan rapat terlebih dahulu dengan Menteri Koordinator Perekonomian soal Perminas mengelola tambang emas Martabe di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Rosan mengatakan rapat tersebut diadakan guna memastikan keberlanjutan dari tambang emas Martabe yang sudah dicabut izinnya dan diambil oleh pemerintah. Hal ini juga menyangkut dengan banyaknya pekerja yang bergerak di tambang emas tersebut. Kondisinya itu seperti apa gitu kan, kan mereka ada yang bekerja juga di situ. Jadi kita lihat ini kan tidak hanya dari segi itu udah cabut, nah kan masih ada berbagai beberapa permasalahan lainnya. Jadi yang pasti kita akan tindak lanjuti itu semua, tetapi ya
langkah-langkahnya kita baru meeting besok nih jam 8 pagi sama Pak Menko dengan semuanya lah. Di mana Pak? Di kantor Pak Menko. Jadi BUMN-nya belum ada yang ditunjuk sama sekali Pak sejauh ini? Ya, sudah ada nama, kan belum bisa saya ucapkan. Nanti kita mau rapetin dulu soalnya besok jam 8 pagi. Ya. Antar sama Kedutani Pak. Mana Pak Nanti kita lihat lah. Nanti kita lihat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan KSSK akan terus memantau kondisi ekonomi dan sektor keuangan. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi volatilitas pasar keuangan global. Dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK 1 tahun 2026 pada Selasa 27 Januari di Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga sepanjang triwulan 4 2025. Stabilitas ini tercapai berkat koordinasi dan sinergi kebijakan antar otoritas, meski dinamika global masih penuh ketidakpastian. Purbaya menambahkan pasar keuangan global sempat mengalami volatilitas akibat ketegangan perdagangan dan geopolitik. KSSK akan terus memantau perkembangan ekonomi dan sektor keuangan sambil memastikan pertumbuhan domestik tetap menunjukkan ketahanan. Ia juga menyoroti dampak kebijakan suku bunga Amerika Serikat terhadap ekonomi global. Memasuki bulan Januari 2026, volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat, terutama disebabkan oleh ketegangan perdagangan dan geopolitik. Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward-looking terhadap kondisi perekonomian dan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, sekaligus melakukan usaha mitigasi secara terkoordinasi, baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain. Sejumlah indikator domestik menunjukkan perbaikan seperti PMI manufaktur yang berada di zona ekspansi, penjualan retail positif, dan neraca perdagangan surplus. Likuiditas perbankan diperkuat oleh penempatan kas negara dan pertumbuhan uang primer. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 diperkirakan 5,2% dan 2026 diproyeksikan meningkat menjadi 5,4%. Didukung penguatan permintaan domestik serta sinergi kebijakan pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO dan Antara Rosan Perkasa Roslani mengungkapkan proyek hilirisasi peternakan ayam akan groundbreaking alias peletakan batu pertama pada awal Februari 2026. CEO dan Antara Rosan Perkasa Roslani mengungkapkan proyek hilirisasi peternakan ayam akan groundbreaking alias peletakan batu pertama pada awal Februari 2026. Rosan mengatakan 6 proyek tersebut akan dibangun di 5 lokasi yang berbeda, hanya saja Rosan tidak merincikan 5 lokasinya. Peternakan ayam Pak, itu jadinya kapan ya Pak? Pokoknya semua udah siap. Kita sih ada 6, semua udah siap. Awal Februari. Peternakan ayam Pak? Iya. Lokasinya di mana aja Pak? Ada di 5 lokasi ya. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, pemerintah dalam hal ini dan Antara telah menyiapkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan 3 hal yang tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah rakyat. Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan ke sekolah rakyat menengah atas di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemensos Jakarta Selatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi sekolah rakyat menengah atas di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemensos Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Gus Ipul disambut para siswa dengan hangat dan menyaksikan karya serta pentas seni hasil kreativitas para murid. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyebut larangan pertama di sekolah rakyat adalah bullying atau perundungan. Seluruh lingkungan sekolah diminta menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi para siswa. Larangan kedua adalah kekerasan dalam bentuk apapun, baik kekerasan fisik maupun seksual. Gus Ipul menekankan peran guru, wali asrama dan wali asuh
untuk mengawasi serta memberikan teladan dengan empati. Gus Ipul juga menyoroti pentingnya nilai toleransi di sekolah rakyat. Salah satunya terlihat di Sekolah Rakyat Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana terdapat seorang siswa muslim di tengah lingkungan mayoritas non-muslim. Oh ya, kita sudah punya buku pedoman dan kita juga akan siapkan sanksi. Dan jadi tidak perlu peringatan, langsung kita berhentikan. Kalau ada yang memang dengan sengaja melakukan kekerasan fisik, kekerasan seksual, bullying maupun melakukan tindakan intoleransi. Saya sudah titipkan betul sama Ibu Kepala Sekolah untuk benar-benar mencegah, memitigasi ya, dengan seluruh perangkat yang ada, baik aturan maupun juga teknologi, agar tidak terjadi 3 hal itu di sekolah rakyat. Kami sudah siapkan pedoman-pedomannya, ya, ada bukunya itu. Yang kedua, kami akan siapkan sanksi setegas-tegasnya. Kalau memang ada guru yang melakukan kekerasan, ya, maupun melakukan kekerasan fisik maupun seksual atau intoleransi, bullying, kami tidak segan-segan untuk langsung memberhentikan. Tadi 3 kan termasuk intoleransi. Nah, di sini tidak boleh ada intoleransi. Maka ya teman-teman ini tiap hari telah terus menjadi bagian dari pendidikan di sekolah rakyat untuk bisa saling menghormati, saling menghargai, meskipun berbeda agama, berbeda latar belakang, berbeda suku, ya, tapi tiap hari bisa kumpul. Melalui pesan tersebut, Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah menjadikan sekolah rakyat sebagai lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM memasuki usia kedua 50 tahun. BPOM berharap dapat semakin berperan dalam hal pengawasan obat dan makanan untuk mendukung secara maksimal program prioritas Presiden seperti makanan bergizi gratis. Badan Pengawas Obat dan Makanan memasuki usia ke-25 tahun. Hal tersebut ditunjukkan dalam serangkaian kegiatan komitmen 25 tahun mengawal kualitas keamanan obat serta makanan menuju Indonesia Emas 2045. Acara yang digelar di gedung BPOM ini dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, serta Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Di ulang tahun ke-25 tahun ini, BPOM berharap agar dapat semakin berperan dalam hal pengawasan obat dan makanan untuk mendukung secara maksimal program prioritas Presiden seperti makanan bergizi gratis. Badan POM semakin berperan dalam hal pengawasan obat dan makanan, kemudian kita akan mensupport secara maksimal program-program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis, kemudian juga kita tentang kesehatan khususnya kedokteran, karena kan ada salah satu hal yang sangat penting. Rumah sakit kita sudah cukup banyak, tapi instalasi kefarmasian dan ininya masih belum maksimal, termasuk yang ada di fakultas-fakultas kedokteran kita, pengembangan penilaian pendidikan yang berhubungan dengan obat dan termasuk nilai gizi itu sangat penting, dan Badan POM akan mensupport maksimal tugas-tugas itu. Kan ada program prioritas Bapak Presiden dan kita lembaga negara yang tanggung jawabnya ke Presiden. Tentu kita akan memaksimalkan peran itu di usia yang ke-25 ini. Ya, tentu yang paling penting inovasi peraturan, inovasi teknologi, inovasi pengawasan, inovasi yang berhubungan dengan berbasis biologi kita sangat kembangkan. Dan kenapa konsep ABG yang kita canangkan itu, kita berharap kita bukan hanya certification atau pemberi jaminan, tapi kita mau mengawal dari hulu riset-riset yang sangat penting itu. Acara ini akan digelar selama 3 hari hingga tanggal 31 Januari nanti dengan mengadakan seminar serta bazar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Di jembatan Bailey di Kabupaten Biren, Aceh kini telah rampung dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Keberadaan jembatan ini diharapkan mampu memulihkan akses vital masyarakat serta menggerakkan kembali aktivitas ekonomi dan sosial warga. TNI Angkatan Darat merampungkan pembangunan jembatan Bailey di Desa Jangka Masjid, Kecamatan Jangkap, Kabupaten Biren, Aceh.
Jembatan ini kini telah siap digunakan setelah sebelumnya akses warga terbatas akibat kerusakan infrastruktur. Dengan kembali terbukanya jalur penghubung, mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas harian kini dapat berjalan lebih aman dan lancar. Komandan Kodim 0111 Biren, Letko Arhanud Lutfi Novriadi, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Bailey merupakan wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Darat dalam membantu masyarakat, khususnya pemenuhan akses infrastruktur dasar. Lutfi menghimbau kepada masyarakat agar jembatan yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Pembangunan jembatan ini melibatkan prajurit Seni Kodam Iskandar Muda bekerja sama dengan unsur kewilayahan serta didukung partisipasi aktif masyarakat setempat. Dengan rampungnya jembatan Bailey ini, TNI Angkatan Darat berharap aktivitas masyarakat Desa Jangka Masjid dapat kembali berjalan normal, sekaligus menjadi bukti komitmen TNI AD untuk terus hadir, bekerja, dan mengabdi bagi masyarakat. Jihan Nabila, jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah menghadirkan layanan kesehatan gratis untuk warga terdampak bencana di Aceh, khususnya di Kabupaten Gayo Luas. Program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memulihkan harapan pasca bencana. Pemerintah terus menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, khususnya di Kabupaten Gayo Luas. Layanan ini bertujuan menjaga kesehatan warga di tengah keterbatasan fasilitas pasca bencana sekaligus memulihkan harapan masyarakat. Pelayanan mobile digelar hingga ke desa-desa terpencil dan wilayah sulit dijangkau, termasuk Desa Tetinggi, Gampung Lempuh, Rerebe, dan Ekan. Di lapangan, terlihat personel TNI bersama petugas Kementerian Kesehatan sigap memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pemantauan kondisi warga, terutama lansia, balita, dan anak-anak. Meski dilakukan di tenda darurat atau ruang terbuka, dengan fasilitas sederhana, antusiasme warga terlihat jelas. Layanan kesehatan gratis memberikan rasa aman sekaligus harapan, memperkuat pemulihan masyarakat pasca bencana, dan menekankan komitmen pemerintah hadir di tengah mereka. Tim Redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir di Aceh, TNI Angkatan Darat tidak hanya melaksanakan pemulihan wilayah terdampak, namun juga memastikan pendidikan anak-anak tetap berjalan. Kepada Bapak TNI, kalau mau anak kamu ini di sekolah darurat. Pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, TNI Angkatan Darat terus hadir mendampingi masyarakat, termasuk dalam memastikan pendidikan anak-anak tetap berlangsung. Di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Butong, Atuh Banggala, Kabupaten Nagan Raya, prajurit Yonif TP 856 Satria Bumi Sakti mengajar siswa sekolah dasar di sekolah darurat. Ratusan anak terpaksa belajar di bawah tenda karena gedung sekolah mereka belum dapat digunakan akibat terdampak banjir. Dengan metode sederhana dan materi dasar, prajurit memberikan pembelajaran sekaligus motivasi agar semangat belajar anak-anak tetap terjaga. Kepada Bapak TNI, kalau mau anak kamu ini di sekolah darurat. Semoga anak kamu jut membaca dan jut menulis, semoga lancar. Dan sayang anak kamu karena guru-guru pina cit ini yang jak kena yang kono anak ini bak sekolah darurat. Semoga di bujut itu mulai bujut membaca ini. Difokuskan untuk belajar di sekolahnya. Anak-anak menyambut antusias kehadiran prajurit TNI Angkatan Darat yang turun langsung memberikan pelajaran. Meski belajar di tengah keterbatasan, semangat para siswa tetap tinggi dan terlihat ceria saat mengikuti proses belajar mengajar. Kehadiran prajurit TNI memberikan rasa aman, semangat baru, serta harapan bagi anak-anak korban banjir agar tetap menjaga cita-cita mereka. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen TNI Angkatan Darat bahwa dalam kondisi darurat sekalipun, hak anak atas pendidikan tetap menjadi prioritas. Jihan Nabila, Info TV melaporkan. Pemirsa, NATO tegaskan Eropa tak bisa tanpa Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menegaskan bahwa Eropa tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri tanpa dukungan militer Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para anggota Parlemen Uni Eropa di Brussels di tengah meningkatnya perdebatan soal kemandirian pertahanan Eropa. Dalam pidatonya, Mark Rutte menyatakan bahwa Uni Eropa atau kawasan Eropa tidak akan mampu bertahan jika harus berdiri tanpa Amerika Serikat. Ia menegaskan, Eropa dan Amerika saling membutuhkan, terutama dalam kerangka pertahanan NATO. Rutte menyebut tanpa kehadiran Amerika Serikat, Eropa akan kehilangan jaminan keamanan utama, yaitu payung nuklir AS. Menurutnya, jika Eropa benar-benar ingin berdiri sendiri, anggaran pertahanan tidak cukup hanya 5% dari produk domestik bruto, namun harus meningkat hingga 10%, termasuk membangun kapasitas nuklir sendiri. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan internal NATO, menyusul sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang sempat mengancam akan mengambil alih Greenland. Rutte menutup pernyataannya dengan sindiran, bahwa tanpa Amerika Serikat, Eropa akan kehilangan penjamin terakhir kebebasannya dan mengucapkan good luck kepada pihak-pihak yang yakin Eropa bisa bertahan sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah insiden penembakan di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat kini menimbulkan gejolak politik di Washington. Kematian seorang warga sipil yang secara sah memiliki senjata dalam konfrontasi dengan petugas federal memicu debat di kalangan Partai Republik, sekaligus menantang posisi Presiden Donald Trump terkait amandemen kedua. Alex Pretty menjadi orang kedua yang tewas ditembak petugas federal di kota Minneapolis bulan ini. Insiden terjadi saat operasi penegakan hukum federal di kawasan perkotaan Minneapolis. Awalnya administrasi Amerika Serikat menyebut Pretty bertanggung jawab atas kematiannya sendiri karena membawa senjata api secara sah saat berhadapan dengan petugas. Pernyataan ini langsung menuai kecaman dari sejumlah tokoh Partai Republik dan aktivis hak senjata yang menilai narasi tersebut bertentangan dengan semangat amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat. Berbagai kalangan menuntut penyelidikan menyeluruh dan transparan atas penembakan tersebut, serta menyoroti ketidakkonsistenan sikap sebagian politisi dalam membela hak kepemilikan senjata. Hingga saat ini, insiden ini belum mengubah kebijakan senjata nasional. Namun kasus ini muncul di tengah ketegangan politik dan perombakan pejabat keamanan oleh Presiden Trump, seiring diperketatnya operasi penegakan imigrasi. Menjelang tahun pemilu paruh waktu, sejumlah pengamat menilai kontroversi ini berpotensi menjadi beban politik bagi Partai Republik, terutama di tengah meningkatnya keraguan publik terhadap kebijakan imigrasi pemerintah. Menanggapi kontroversi tersebut, Gedung Putih menegaskan, Presiden Donald Trump tetap menjadi pendukung kuat amandemen kedua. Namun Gedung Putih juga mengingatkan bahwa membawa senjata saat berhadapan dengan aparat penegak hukum meningkatkan risiko terjadinya penggunaan kekuatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat keamanan di Republik Demokratik Kongo membubarkan aksi unjuk damai yang digelar untuk memperingati 1 tahun kependudukan kota Goma oleh kelompok bersenjata M23. Aksi tersebut bertujuan untuk mengenang para korban konflik dan menuntut perlindungan lebih kuat bagi warga sipil. Namun demonstrasi berakhir dengan penangkapan sejumlah peserta. Polisi melakukan tindakan tegas terhadap para demonstran saat aksi damai di kota Beni pada Selasa 27 Januari 2026. Aksi ini digelar untuk memperingati 1 tahun sejak pendudukan Goma oleh kelompok M23, serta penghormatan para korban konflik di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Rekaman dari lokasi menunjukkan sejumlah demonstran ditangkap secara paksa oleh aparat kepolisian saat berjalan melintasi kota. Aksi penahanan tersebut memicu kecaman dari peserta unjuk rasa. Aktivis menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan wali kota dan gubernur sebelum aksi digelar. Namun ia mengaku terkejut dengan tindakan aparat yang menangkap demonstran meski aksi diklaim damai dan tanpa kekerasan. Para peserta aksi menegaskan tujuan demonstrasi
semata mengecam kekerasan yang terus berlangsung di Timur Kongo. Mereka juga menyampaikan duka atas ribuan hingga jutaan korban yang jatuh akibat berbagai serangan kelompok bersenjata. Pasca penangkapan, polisi dikabarkan akan merilis pernyataan resmi terkait jumlah tahanan dan alasan penahanan. Hingga kini, pertempuran masih terjadi di wilayah timur Republik Demokratik Kongo, meski telah ada gencatan senjata di mediasi Amerika Serikat. Pemerintah di Kinshasa menuduh Rwanda mendukung kelompok M23. Tudingan tersebut berulang kali dibantah oleh Kigali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari di Istana Qars Al Bar Abu Dhabi. Dan pertemuan tingkat tinggi ini membahas penguatan hubungan bilateral, termasuk kerjasama perdagangan ekonomi dan keamanan regional. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari di Qars Al Bar Abu Dhabi pada Selasa 27 Januari 2026. Rekaman menunjukkan kedua pemimpin negara berbincang dalam suasana formal, didampingi delegasi tingkat tinggi dari masing-masing negara. Menurut kantor berita resmi UAE, WOM membahas berfokus pada upaya memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan bersama dan memberikan manfaat bagi kedua negara. Kedua presiden juga bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Mereka menegaskan pentingnya mendorong perdamaian dan stabilitas melalui dialog serta solusi diplomatik demi keamanan kawasan dan global. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Zardari menegaskan kuatnya hubungan antara Pakistan dan Uni Emirat Arab. Ia menyoroti perkembangan positif kerjasama bilateral serta keinginan Pakistan untuk terus memperluas kemitraan, khususnya di bidang ekonomi. Kunjungan Presiden Pakistan ke Uni Emirat Arab jadwalkan berlangsung selama 4 hari. Selama kunjungan ini, Presiden Zardari didampingi delegasi tingkat tinggi untuk menjalani serangkaian agenda diplomatik intensif di UAE. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, India dan Uni Eropa mencapai kesepakatan perdagangan bebas setelah hampir 20 tahun negosiasi. Dan perjanjian ini diperkirakan akan mempengaruhi hingga 2 miliar orang dan mewakili sepertiga perdagangan global. Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut perjanjian ini sebagai ibu dari semua kesepakatan karena mencangkup hampir seluruh barang dagangan dari tekstil hingga obat-obatan. Perjanjian ini akan menurunkan tarif impor pada berbagai produk, termasuk anggur dan mobil Eropa, serta memperluas akses pasar bagi produk India. Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut kesepakatan ini membuka peluang besar bagi masyarakat India dan Eropa. Ia menegaskan perjanjian ini mewakili 25% GDP global dan sepertiga perdagangan dunia. India dan Uni Eropa juga menyepakati kerangka kerja untuk kerjasama pertahanan dan keamanan, serta perjanjian terpisah untuk mempermudah mobilitas tenaga kerja terampil dan mahasiswa. Kesepakatan ini dipercepat oleh tekanan tarif dari Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan perdagangan ketat terhadap India dan Uni Eropa. Komisi Eropa menyebut tarif mobil Eropa di India akan turun dari 110% menjadi 10% secara bertahap. Sedangkan tarif suku cadang akan dihapus sepenuhnya dalam 5 hingga 10 tahun. Tarif pada mesin, kimia, dan farmasi juga akan sebagian besar dihilangkan. Sementara tarif anggur Eropa akan turun dari 150% menjadi 20%. India mengecualikan produk susu dan seleria dari kesepakatan ini dengan alasan sensitivitas domestik. Uni Eropa juga tidak memberikan tarif khusus untuk gula dan daging dari India. Inilah perdagangan India dan Uni Eropa mencapai 136 miliar dolar pada 2024 dan ditargetkan meningkat menjadi 200 miliar dolar
pada tahun 2030. Kesepakatan ini diharapkan menciptakan jutaan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terendam banjir, jasad pria ditemukan di Joglo Baru. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, warga Kompleks Joglo Baru, Jakarta Barat dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria dalam kondisi membengkak pada Selasa siang 27 Januari 2026. Mayat ditemukan di salah satu rumah yang sebelumnya terendam banjir sejak Jumat 23 Januari 2026. Berdasarkan informasi dari akun Instagram @infojoglo, penemuan bermula saat warga menghirup bau tidak sedap dari salah satu rumah di Blok D25 Kompleks Joglo Baru. Setelah dicek, warga menemukan sesosok mayat pria dalam kondisi sudah membengkak. Korban diduga telah meninggal beberapa hari sejak banjir melanda wilayah ini dan baru diketahui saat air mulai surut. Pihak kepolisian mendatangi lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengevakuasi jenazah ke rumah sakit. Lulu Nur Saidah Permada, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi sejak pagi tadi membuat sejumlah ruas jalan di ibu kota terendam banjir. Salah satunya di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat, yang hingga Kamis siang masih sulit dilalui kendaraan. Antrean kendaraan terjadi di ruas Jalan Dan Mogot, tepatnya di sekitar Taman Kota Kembangan Utara, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Genangan air setinggi 20 hingga 30 cm menutupi badan jalan dan menghambat laju kendaraan. Tidak hanya jalur utama, jalur khusus Transjakarta juga turut tergenang. Kondisi ini membuat calon penumpang Transjakarta terhambat karena armada bus tidak dapat melintas dengan normal. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos genangan terpaksa harus mendorong kendaraan mereka karena mengalami mati mesin atau mogok. Hingga saat ini hanya terlihat satu unit pompa portable yang disiagakan untuk menyedot debit air. Sebenarnya kemacetan panjang menuju arah Cengkareng tidak terhindarkan. Ini kurang lebih dari setengah 5 pagi, Pak. Setengah 5 pagi. Titik ketinggian berapa sentimeter, Pak? Titik ketinggian tadi pagi sekitar 50 cm. Saat ini? Ya, saat ini sudah berkurang sekitar 20 cm. Ya. Pak, ini yang disiagakan pompa berapa, Pak? Berapa unit? Dari Taman Sari, kita kan dari Taman Sari berbantuan cuma satu pompa, selebihnya di depan, Pak. Banyak banget di pompa gedenya. Pas perumahan Victor, apartemen Victor juga banyak, Pak. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir kembali menggenangi Jalan Patra setinggi 40 hingga 60 cm yang terjadi sejak Kamis subuh. Hujan deras dan luapan kali Sekretaris menjadi pemicu terjadinya banjir di kawasan Jalan Patra, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jalan Patra Kamis subuh kembali diterjang banjir. Banjir yang terjadi di kawasan ini sedalam 40 hingga 60 cm setelah ibu kota diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak pukul 4 dini hari hingga pagi hari. Aktivitas warga pun terganggu, sejumlah kendaraan yang melintas mengalami mogok, terutama roda 2, baik yang dari Jalan Patra maupun dari Jalan Mangga. Dari jam 4 subuh sampai sekarang masih banjir. Nah, terus mulai hujan jam berapa tadi? Jam 4 subuh, banjir sampai sekarang nih. Kali meluap sampai keluar nggak kuat
Sungai Sekretaris sudah tak lagi mampu menampung debit air hingga banjir terjadi di kawasan ini. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Masih dalam situasi hujan deras di ibu kota sejak Rabu malam membuat sejumlah kawasan terendam banjir. Banjir turut merendam pemukiman di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 1,5 meter lebih. Ratusan rumah di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir akibat luapan air dari Kali Ciliwung pasca hujan deras sejak Rabu malam. Luapan air Kali Ciliwung membuat rumah warga di pemukiman Bidara Cina terendam banjir. Air sudah mulai ke pemukiman warga sejak Rabu sore dan air semakin tinggi hingga Kamis siang. Ketinggian air di pemukiman Bidara Cina mencapai 1,5 meter. Meski terendam banjir, sebagian warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah mereka. Warga juga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas. Dari kemarin sore. Oh, kemarin sore. Ketinggiannya berapa, Bu? Ketinggiannya itu di atas 150. Rumah Ibu kerendam ya, Bu? Rendam. Beberapa hari yang lalu udah kebanjiran. Dan hari keberapa nih Bu? Ini hari keberapa ya? Karena memang kalau di sini kan daratannya paling rendah nih di RT ini. Jadi kalau misalnya Bogor hujan terus, ya kita paling pertama kena. Nah, yang lain belum kena, kita pun pasti biar bersih sedengkul pasti kena. Dampaknya sih Bu, tadi kan disampaikan ada beberapa hari ini banjir Bu ya. Maksudnya apakah udah mulai ada warga yang sakit kah atau mungkin itu bantuan yang lain? Ada rata-rata banyak pada muntah-muntah sama gatel. Badannya panas, ada flu, batuk pilek. Tapi udah ada penanganan gitu dari maksudnya puskesmas sudah datang? Ada, puskesmas buka posko di kelurahan dan kelurahan juga ada buka posko untuk pengungsian. Bantuan lain ada Bu? Bantuan lain? Kayak beras? Makanan, roti, nasi. Di posko pengungsian ya? Posko pengungsian dari kelurahan kan juga kan dikasih ke RW itu nanti dari RW dibagiin RT yang terdampak banjir, nah dari RT dibagikan ke warga yang terkena banjir. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam sekolah dasar di Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Banjir yang lama surut membuat sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk para siswanya. Sebuah sekolah dasar di Petogokan masih terendam banjir setinggi 30-70 cm. Banjir akibat hujan deras dan luapan Kali Krukut ini membuat pihak sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Genangan air merendam halaman serta dalam kelas sekolah bakti luhur ini. Menurut salah satu guru, banjir lama surut dikarenakan buruknya drainase serta tidak adanya pompa penyedot air. Selama banjir melanda diterapkan seluruh siswa PJJ. Banjir karena masuknya air itu dari rembesan, jadi keluarnya memang apalagi ini tambah hujan lagi, jadi kemungkinan masih lama surutnya. Itu bisa 150 cm, jadi 1,5 meter ya. Oke, banjir ini karena luapan kali apa? Luapan Kali Krukut. Pak, ini saat banjir ini lama surutnya dikarenakan faktor apa, Pak? Lama surut satu karena mungkin sanitasi yang kurang berfungsi. Selain merendam sekolah, banjir juga merendam ratusan rumah di Petogokan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari ratusan makam di TPU Malaka 1 Pondok Kopi dan TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur terendam banjir pada Kamis pagi. Bukan hanya di area makam, banjir juga mengenangi jalan. Aktivitas warga di kawasan TPU pun ikut terganggu. Tidak hanya pemukiman dan jalan, pemakaman umum turut dilanda banjir saat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam. Seperti di TPU Malaka 1 dan TPU Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, ratusan makam terendam banjir. Sebagian makam bahkan hanya tinggal terlihat batu nisannya saja. Banjir di kedua TPU ini mencapai 40 cm di pemakaman yang berada di dataran paling rendah. Banjir juga merendam jalan hingga akses jalan, akibatnya aktivitas warga di TPU sempat terganggu. Ini banjir dari jam berapa ya? Dari air naik itu dari jam 3. Ini terkena pemakaman apa sih? TPU Pondok Kelapa. Tingginya berapa? Ketinggiannya mencapai, kalau di jalan itu mencapai ada sekitar 60 cm. Oh, di jalanan? Iya, jalanan. Selain pemakaman, berarti akses jalan ya? Akses jalan juga.
Berarti ini yang terkena di dataran rendah aja? Yang rendah. Masyarakat terus mau ziarah masih terganggu. Jadi fasilitas untuk lewat nggak bisa gitu. Nah, ini warga juga terganggu kan nih? Sama, warga juga terganggu karena jalan lantai ini kan jalanan alternatif untuk warga lewat antar sekolah. Banjir yang melanda pemakaman ini dikarenakan hujan yang deras mengakibatkan saluran air tidak bisa menampungnya. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akibat pergerakan tanah akses jalan dan rumah warga mengalami longsor. Peristiwa terjadi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Longsor diduga akibat intensitas hujan yang tinggi. Lokasi terlalu dekat dengan aliran kali, serta tidak adanya tanggul penahan tanah. Pergerakan tanah terjadi di perumahan Villa Lestari, Desa Jaya Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi sejak beberapa pekan terakhir, hingga kini masih berlangsung dan kian meluas. Curah hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuat kondisi tanah menjadi labil. Akibatnya terjadi retakan dan amblesan tanah dengan kedalaman 1 hingga 2 meter. Menurut warga, selain intensitas hujan, kondisi perumahan yang terlalu dekat dengan aliran Kali Cikarang, serta tidak adanya tanggul penahan tanah yang memadai, diduga menjadi faktor utama terjadinya pergerakan tanah. Dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa maupun luka, namun akibat pergerakan tanah, 3 rumah warga mengalami rusak ringan pada bagian dinding. Selain merusak rumah, pergerakan tanah juga memutus akses jalan warga. Fatal Pak ya, nah, karena kan waktu itu dulu pernah banjir, dari masyarakat sini minta ada solusi dari developer, ternyata dibuatkan tanggul, tapi kan di sini itu nggak kena banjir, yang kena banjir itu di bawah sana ya. Nah, tanahnya ngambil dari sini, dikeruk, dibawa ke sana semua, dan akhirnya di sini malah jadi longsor. Dari kami kan kalau longsor kayak gini gimana ya? Bapak-bapak yang pada kerja malam nyari nafkah buat keluarganya jadi was-was. Hujan terus-menerus dan sampai longsor kayak gini, tidur pun nggak nyenyak, takutnya jadi hal-hal yang nggak diinginkan terjadi itu. Longsor rumahnya roboh, kan ada jiwa, ada nyawanya di dalamnya ya. Kalau untuk unit yang terdampak langsung bencana ya Bang, ada beberapa ya, ada sekitar di 10 unitan. Ini kan tanah bergerak Pak. Menurut warga sendiri ini emang murni benar-benar faktor alam atau ada kelalaian dari faktor lain Pak? Oh gitu, baik. Pertama memang kalau menurut saya adalah faktor kelalaian manusia ya di saat pengerjaannya. Nah makanya harapan kami sebagai pengurus lingkungan, harapan kami sebagai warga agar pihak developer, kemudian juga pihak-pihak terkait ya, agar bisa memperbaiki sebaik mungkin, terus kemudian bikin tanggulnya juga yang mesti selayaknya tanggul lah. Jadi kalau asal-asalan tanggul saya pikir kan kena air abrasi kan pasti longsor Bang. Para warga berharap pihak pengembang perumahan dan pemerintah setempat segera mengambil langkah penanganan untuk mencegah terjadinya pergerakan tanah susulan agar tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Dari Bekasi, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 1 Bukit Barisan mulai membangun jembatan Amko di Kabupaten Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Pembangunan jembatan ini dilakukan untuk memulihkan akses transportasi warga pasca bencana alam. Satgas Kul Benkal Kodim 1 Bukit Barisan kembali melaksanakan pembangunan jembatan Amko, yakni di Desa Masundung, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pembangunan jembatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan wilayah, serta pemulihan konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat yang terganggu akibat bencana. Proses pembangunan melibatkan personel Koramil 04 Pinang Sori, Densi Bank 4 Sibolga, serta Yun TP 908 Gajah Dompang. Pekerjaan didukung dengan peralatan berat seperti 2 unit ekskavator, serta peralatan manual guna memastikan pembangunan berjalan cepat dan aman. Hingga saat ini progres perakitan Amko telah mencapai 90%, sementara lantai kerja dan penimbunan masing-masing telah mencapai 20%. Dengan dibangunnya jembatan ini diharapkan akses transportasi warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal.
Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kereta api Gajayana hantam truk tronton di Kebumen. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya, Deo Manik. Pemirsa, kecelakaan kereta api terjadi di perlintasan kereta di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kereta api Gajayana menghantam truk tronton pada Selasa malam 27 Januari 2026. Satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecelakaan ini. Kecelakaan melibatkan kereta api Gajayana dan truk tronton terjadi di perlintasan kereta api di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Selasa malam 27 Januari 2026 sekitar pukul 21.32 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi di lapangan, truk tronton diduga menerobos perlintasan saat kereta api melintas. Akibat tabrakan keras ini, truk tronton hancur dan terpental hingga masuk ke dalam sungai di sekitar lokasi kejadian. Satu orang meninggal dunia di tempat, sementara petugas gabungan langsung melakukan evakuasi dan pengamanan lokasi. Akibat kecelakaan ini, jalur hulu kereta api sempat tidak dapat dilalui untuk sementara waktu. Petugas kemudian melakukan penanganan agar perjalanan kereta kembali normal. Hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyidikan pihak terkait. Susiandi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, satu unit mobil minibus meledak dan terbakar di ruas jalan utama Kota Ambon. Kebakaran menghebohkan warga sekitar dan mobil picu kemacetan lalu lintas. Sebuah mobil minibus jenis Sigra dengan nomor polisi DE 1491AT terbakar hebat di Jalan Walter Moginsidi, Kecamatan Siribau, Kota Ambon pada Rabu sore. Kebakaran ini terjadi persis di depan kantor PLTD Galala Hetif, Kota Ambon. Kebakaran membuat panik warga sekitar dan juga pengendara, arus lalu lintas pun macet total. Kobaran api cukup besar lantaran kebakaran diduga dipicu muatan bahan bakar minyak yang disimpan dalam sejumlah kerigen di bagian belakang mobil. Salah seorang saksi mata mengatakan mobil tersebut datang dari arah Halong. Api terlihat muncul dari bagian belakang mobil. Tim damkar Kota Ambon diterjunkan ke lokasi dan juga berhasil padamkan api 1 jam kemudian. Kalau saya lihat itu cuma satu orang aja yang anak muda yang pakai kalung pendek gitu. Yang panik dia mudah banget di barang saya karena saya kan berdiri di situ. Saya teriak terus, saya juga panik ini ada karena di dalam auto itu api tuh menyala besar yang posisi di belakang itu di belakang yang jok belakang itu juga terbakar. Itu yang api besar dari belakang jok. Kemudian di sini api itu di dalam itu sudah menyala besar karena dia sopir dia panik, kan semua orang kan panik, cuma bisanya kan bantu cuma pakai air di ember saja. Polisi dari Polres Ambon masih lakukan penyidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi dan pemilik mobil. Polisi juga menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang diduga melibatkan pemilik mobil dan SPBU tersebut. Sementara puing mobil naas tersebut dievakuasi ke sisi jalan raya agar arus lalu lintas di ruas jalan ini kembali lancar. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari seorang kakek berusia 82 tahun tewas usai diikat dan dianiaya 5 orang yang masih satu keluarga di Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Diduga kelima pelaku menganiaya korban lantaran dendam pribadi. Kelima pelaku saat ini diamankan aparat kepolisian Polres Serang Kota. Rekaman video amatir memperlihatkan kondisi tragis Lihan alias Munir, seorang lansia asal Tirtayasa,
sesaat dianiaya di lapangan perumahan Panjunan Indah, Kecamatan Kaseman, Serang, Banten. Korban terlihat diikat dengan kondisi berlumuran darah usai dihakimi sejumlah orang. Saat ditemukan, lansia 82 tahun ini sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Menindaklanjuti kejadian, Satreskrim Polres Serang Kota bergerak cepat dan juga menangkap 5 orang pelaku berinisial C, F, B, H, dan A. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima pelaku ternyata masih satu keluarga. Pihak kepolisian menyebut aksi ini dipicu dendam pribadi. Korban sebelumnya diduga pernah melakukan pembacokan terhadap pelaku berinisial J pada pekan lalu, hingga pelaku J harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saat bertemu kembali di lokasi kejadian, para pelaku tersulut emosi hingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Setelah sampai di tempat kejadian, ya, pada saat itu korban sedang berkunjung ke rumah saudaranya. Kelima orang tersebut masuk ke rumah untuk menanyakan di manakah korban berada. Namun pada saat dicari tidak ada, namun ada salah satu tersangka mendengar adanya bunyi ataupun suara knalpot motor. Kemudian setelah dikejar ternyata itu korban. Korban dikejar, kemudian ditarik, ya, pakainya ditarik sehingga korban terjatuh. Kemudian korban diamankan oleh mereka, namun korban pun juga dianiaya, ya, dengan cara ada yang ditendang di kepala, kemudian dada. Setelah itu mereka pun juga mengikat tali dan tangan korban. Setelah itu, setelah diikat, kemudian dibawa menggunakan sepeda motor dari Karangantu ke Tirtayasa. Nah, sampai di sana korban diamankan ataupun dibawa ke kantor desa Kebon, Kecamatan Tirtayasa. Setelah itu, kemudian salah satu dari pelaku menghubungi anggota kepolisian Polsek Tirtayasa. Nah, setelah anggota Polsek Tirtayasa itu sampai di kantor desa, kemudian anggota Polsek membawa korban ke puskesmas untuk ditangani, ya, untuk dilakukan pengobatan. Namun dikarenakan kondisinya yang parah, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Namun setelah sampai di sana, tidak lama korban meninggal dunia. Kini kelima anggota keluarga ini harus mendekam di balik jeruji besi Reskrim Polres Serang Kota. Mereka dijerat dengan pasal tentang kekerasan yang juga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga sekitar Bendung Tirtonadi, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo dibuat gempar oleh seorang pemuda yang jatuh ke area air di bawah bendungan. Warga sekitar Bendung Tirtonadi, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo dibuat gempar oleh seorang pemuda yang jatuh ke area air di bawah bendungan pada Rabu 28 Januari sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Seorang saksi mata melihat pemuda itu jatuh ke dalam air, kemudian berusaha mengikuti arah hanyutnya korban dari daratan hingga sekitar jembatan Keris. Tapi tidak lama kemudian tubuh korban tidak terlihat lagi di permukaan air. Saksi itu lantas menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya yang melaporkan kejadian itu ke petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solo. Menerima informasi itu, BPBD Solo dan tim SAR gabungan melakukan asesmen terhadap survivor yang jatuh di aliran sungai. Pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, operasi SAR resmi dibuka. Berdasarkan informasi, satu Search and Rescue Unit diterjunkan untuk menyisir air dari lokasi jatuhnya pemuda itu hingga sebelah timur jembatan Keris. Sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, Posko Induk Operasi SAR Bendungan Tirtonadi Solo mendapatkan informasi dari pemerintah Kelurahan Gilingan bahwa ada satu orang yang dibawa oleh warga ke kantor kelurahan. Menerima informasi tersebut, tim Posko Induk menuju kantor Kelurahan Gilingan. Setelah dilakukan pengecekan, dapat dipastikan orang tersebut memang survivor yang dicari. Dengan ditemukannya survivor, operasi SAR resmi ditutup pada pukul 9:38 waktu Indonesia Barat dan SAR gabungan dikembalikan ke satuan masing-masing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan anak yang terpeleset dan hanyut di aliran Kali Cikarang pada 27 Januari 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,7 km dari lokasi kejadian. Seorang anak atas nama Indri 4 tahun dilaporkan terpeleset dan hanyut di aliran Kali Cikarang. Sebelumnya korban bersama dua orang temannya bermain di tepi kali pada Senin 26 Januari 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di perumahan Cikarang Grand Village,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketiganya terpeleset dan jatuh di Kali Cikarang. 2 orang temannya korban berhasil diselamatkan oleh saksi di lokasi kejadian. Sementara korban hanyut terbawa arus hingga akhirnya tenggelam. Puluhan personel gabungan SAR dikerahkan dalam proses pencarian bersama masyarakat setempat. Upaya pencarian dilakukan menggunakan perahu karet untuk menyisir area lokasi kejadian sejauh 3 km, serta pemantauan visual melalui jalur darat sejauh 2 km. Pada Selasa siang 27 Januari 2026, sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,7 km dari lokasi kejadian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru tembakau sintetis yang dijadikan cairan liquid vape. Petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah kamar apartemen yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis baru di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dari penggerebekan ini, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan seorang lelaki dan perempuan berinisial CR dan AMS. Selain itu, 20 cartridge liquid mengandung tembakau sintetis, 1 buah cangklong, 1 timbangan digital kecil, serta 3 tabung whipping gas yang juga disita petugas sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan diketahui kedua pelaku mendapatkan liquid sintetis tersebut dibeli secara online dengan metode transfer dan juga pengambilannya barang narkotika tersebut di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Kini kedua pelaku masih ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat dan dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Valdi Mulia Putra, korban penganiayaan yang viral usai aksi menegur pasangan suami istri merokok saat berkendara, telah melaporkan kasus penganiayaan dirinya sejak seminggu lalu. Viral di media sosial, pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor terlibat keributan dengan pengendara lain di Jalan Palmerah, Jakarta Barat ternyata terjadi pada 16 Januari lalu. Korban telah melaporkan kasus penganiayaan tersebut usai kejadian. Pada malam kejadian, pemuda 23 tahun itu sedang keluar rumah untuk mencari makan. Di tengah perjalanan, dirinya bertemu dengan Pasutri bersama bayinya mengendarai sepeda motor sambil merokok. Korban pun mengaku terkena abu rokok hingga membuatnya menegur pelaku. Namun pelaku tidak menggubrisnya hingga akhirnya dirinya mematikan rokok pelaku dengan menyiramnya. Tinggal tanggal 16 Januari jam 3 subuh, saya lagi cari makan, nggak sengaja ketemu yang bersangkutan, terus merokok, saya tegur beberapa kali, tapi nggak diindahkan. Sampai akhirnya saya lakukan tindakan dengan menyiram rokoknya. Pelaku nggak terima, sempat melempar botol aqua ke saya, terus dia nyegat saya, terus sempat ada penganiayaan dan cekcok, tapi pada akhirnya diturai warga dan Bukannya sadar akan perilakunya, pelaku makin arogan hingga terjadi cekcok di antara keduanya. Tak hanya itu, pelaku juga memukul wajah korban hingga memar. Kini pemuda asal Bandung tersebut masih menunggu kepolisian untuk menangkap pelaku. Ia sendiri nekat mencoba menegur pengendara yang merokok saat berkendara karena khawatir akan keselamatan pengguna jalan lain. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku utama pencurian dengan kekerasan yang menodongkan senjata api dan seret korban yang merupakan seorang ibu di Bandar Lampung akhirnya berhasil ditangkap kepolisian. Pelaku merupakan bagian dari komplotan curas yang telah berulang kali beraksi di Bandar Lampung dan sekitarnya. Pelaku berinisial HL atau Linggis warga Rajabasa ditangkap petugas saat melintas di kawasan Rajabasa pada 22 Januari 2026 kemarin. Aksi curas ini terjadi di Jalan R.A. Bashir, Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung pada bulan Juli 2025. Korban bernama Mutia saat itu sedang menggiling kopi dan memarkir motor dengan kunci masih terpasang. Saat itu korban melakukan perlawanan sehingga pelaku melepaskan tembakan ke udara menggunakan senjata api. Korban yang berusaha mempertahankan sepeda motornya pun diseret pelaku hingga mengalami luka di bagian kepala. Kena tembak. Ini udah dihubungin ini ambulan. Ambulan udah nelpon belum? Ini ibu-ibu kena tembak begal di depan. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ujang Supriyanto menyebut, HL merupakan pelaku utama yang berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor korban. Hasil penyelidikan, pelaku HL tercatat telah melakukan 8 kali aksi curas dan curat.
Dari 4 pelaku ini sudah 3 orang tersangka yang diamankan. 2 di wilayah hukum Polresta, yang satu di Polresta, 2 kami amankan di Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung. Sudah berapa TKP itu? Hasil interogasi kami, hasil pendalaman kami, yang bersangkutan sudah 8 kali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan 1 di wilayah hukum Polres Metro. Jadi kalau peran yang bersangkutan, HL ini selaku pemetik. Jadi dalam bekerja dia minimal didampingi bekerja minimal 2 orang. Peran dia adalah sebagai pemetik, artinya kendaraan ini yang melakukan yang mengambil kendaraan ini dengan menggunakan kunci letter T ini adalah yang bersangkutan. Selalu bawa senpi dia ya? Selalu setiap bekerja, terutama kasus curas selalu menggunakan senpi. Untuk senpinya sendiri sudah diamankan terpisah dalam perkara yang ada atau ditangani oleh Polresta Bandar Lampung. Dari 4 pelaku yang terlibat kasus pencurian dengan kekerasan ini, polisi telah berhasil mengamankan 3 diantaranya. 2 ditangkap oleh Polda Lampung dan 1 ditangkap Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Metro Jaya turun tangani penyelidikan dugaan pelanggaran etik seorang anggota Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan spons sebagai bahan baku. Polda Metro Jaya secara resmi meminta maaf dan mengaku tidak ada niat mematikan atau menghambat kegiatan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Video memperlihatkan saat anggota TNI dan Polri mengamankan seorang pedagang es gabus keliling di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa hari yang lalu. Kedua aparat ini menuding jika pedagang yang diketahui bernama Sudrajat 50 tahun menjual es gabus berbahan baku spons dan membahayakan kesehatan. Sudrajat bahkan dipaksa untuk memakan dagangannya oleh Serda Heri Purnomo, Babinsa Kelurahan Utan Panjang, dan Aibtu Ihwan Mulyadi, Babin Kamtibmas Kelurahan Kampung Rawa Selatan. Namun dari hasil pemeriksaan Tim Keamanan Pangan Kedokteran Kepolisian Polda Metro Jaya, seluruh sampel dagangan yang juga milik Sudrajat dipastikan tidak mengandung bahan berbahaya atau layak dikonsumsi. Rekaman video ini sontak viral setelah diunggah ke media sosial dan mendapat tanggapan beragam dari warganet. Polda Metro Jaya pun secara resmi meminta maaf dan tidak memiliki niat untuk mematikan atau menghambat kegiatan pelaku UMKM. Bidpropam Polda Metro Jaya juga langsung turun tangan memeriksa Aibtu Ihwan untuk mendalami ada tidaknya dugaan pelanggaran etik. Kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personil kami, yakni Babin Kamtibmas, ada persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan, menghambat usaha UMKM dari masyarakat. Ini harus kami sampaikan. Tapi apapun itu, kami memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini dan Bidpropam Polda Metro Jaya sudah menjemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personel tersebut. Sertu Heri Purnomo dan juga Aibtu Ihwan Mulyadi juga sudah menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Keduanya mengaku jika tindakan yang dilakukan merupakan respon cepat atas laporan masyarakat yang khawatir terhadap dugaan peredaran makanan berbahaya di lingkungan mereka. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terekam CCTV aksi pencurian mobil box terjadi di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Komplotan pencuri menyasar mobil box milik toko Kampung Kandang. Aksi ini gagal setelah pelaku dipergoki pemilik toko saat beraksi. Aksi percobaan pencurian kendaraan mobil box ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipeda, Kecamatan Jagakarsa pada Rabu pagi 28 Januari 2026. Berdasarkan informasi, pelaku berjumlah 4 orang yang datang menggunakan 2 sepeda motor, 2 orang bertindak sebagai eksekutor, sementara 2 lainnya berjaga di atas motor untuk memantau situasi. Dalam rekaman CCTV, komplotan ini terlihat melakukan aksi sebanyak 2 kali percobaan. Pada aksi pertama, pelaku membuka pagar garasi dan masuk ke area parkir, namun kemudian meninggalkan lokasi. Tak lama berselang, pelaku juga kembali dan berhasil membuka pintu mobil box, serta membobol lubang kunci kendaraan. Aksi ini gagal setelah pemilik toko menyadari kejadian dan juga meneriaki pelaku dari dalam rumah.
Dalam rekaman CCTV, seluruh pelaku terlihat mengenakan masker. Salah satu pelaku eksekutor juga tampak menyembunyikan benda yang diduga menyerupai senjata api di balik pakaiannya. Hal ini membuat pemilik toko memilih tidak keluar rumah demi keselamatan. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama pada jam-jam rawan menjelang pagi hari. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Terekam kamera CCTV, 2 pelaku pencurian menggotong dan membawa kabur sepeda motor warga Jalan Jermal 11 Medan, Sumatera Utara pada Minggu dini hari. Pencurian tersebut terjadi menjelang sholat subuh. Dalam rekaman kamera CCTV, 2 pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak kunci pintu gerbang rumah korban. Setelah keduanya berhasil masuk, pelaku kemudian mengeluarkan sepeda motor NMAX yang terparkir di teras rumah. Keduanya sempat mengalami kesulitan mengeluarkan sepeda motor karena dalam kondisi stang dikunci. Berkali-kali pelaku berusaha merusak induk kunci namun gagal, hingga akhirnya kedua pelaku menggotong sepeda motor korban sampai keluar rumah. Setelah di luar rumah, pelaku akhirnya berhasil mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dan juga kabur. Korban Ahmad Junaidi pada Rabu sore mengatakan pencurian tersebut terjadi menjelang sholat subuh sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 2 pagi dirinya mengaku baru pulang dari luar rumah dan memparkirkan sepeda motornya seperti biasa di teras rumah. Pada pagi harinya anak korban terkejut setelah melihat pintu gerbang rumah sudah terbuka dengan kondisi gembok rusak. Lebih terkejut lagi, sepeda motor yang biasa diparkir di teras rumah juga sudah tidak ada di tempatnya. Pelakunya yang terlihat dari CCTV itu 2 orang. Satu menggunakan masker dan satu yang sedang menghisap rokok. Cara masuk ke dalam, mereka membuka pagar, mengendap-endap, melihat situasi, kemudian mengangkat kereta keluar dan mematahkan stang keretanya untuk dibawa keluar oleh mereka. Sebelum membuat pengaduan ke Polsek Medan Area, korban sempat berusaha mencari sepeda motornya yang juga dicuri di sekitar tempat tinggalnya. Ahmad Periwira, Medan, Sumatera Utara, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian tabung gas terjadi di Jalan Bahagia 7, Kreo Selatan, Larangan, Tangerang. Seorang pria mencuri tabung gas milik pedagang cilok yang sedang istirahat makan siang. Peristiwa ini terjadi pada Selasa siang, 27 Januari 2026. Aksi pencurian tabung gas milik tukang cilok terjadi di Jalan Bahagia 7, Kreo Selatan, Larangan, Tangerang. Pada Selasa siang 27 Januari 2026 sekitar pukul 12.23 WIB. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mengenakan sweater berwarna hijau melintas menggunakan sepeda motor. Melihat sebuah gerobak cilok yang ditinggal pemiliknya, pelaku berhenti dan memperhatikan kondisi sekitar lokasi. Setelah dirasa aman, pelaku langsung mengambil tabung gas dari gerobak cilok dengan santai. Usai mengambil tabung gas, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi agar tidak ketahuan pemiliknya. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian dan berencana melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di ruang redaksi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Deomanik pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.